Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam wargi Jabar. iNews Jabar kali ini hadir dengan dialog menarik membahas soal darurat sampah di Kota Bandung bersama anggota DPRD Kota Bandung Komisi 3. Bersama saya Agung Karsena selama 30 menit ke depan selengkapnya di iNews Jabar. Ya pemirsa, sampah ini menjadi satu permasalahan yang tak kunjung usai dibahas bila berbicara soal Kota Bandung. Kali ini, urgenitas penanganan sampah semakin mengerucut mengingat semakin minimnya daya tampung tempat pembuangan akhir yang biasa digunakan pemerintah Kota Bandung. Bahkan penanganan sampah menjadi salah satu prioritas kerja bagi kepala daerah terpilih. Sebenarnya, apa yang menjadi tantangan besar penyelesaian permasalahan sampah di Kota Bandung? Untuk itu, kami telah menghadirkan anggota Komisi 3 DPRD Kota Bandung, Iqbal Muhammad Usman. Selamat malam, Kang Iqbal. Malam, Kang Agung, sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Iqbal sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Kang Iqbal sudah Kang Agung. bergabung bersama iNews Jabar untuk berbincang hari ini terkait dengan antisipasi darurat sampah di Kota Bandung yang memang masih menjadi PR bersama pastinya ya. Ini PR bersama ya, bukan hanya pemerintah. Nah, dari kacamata Kang Iqbal, hari ini kita akan membahas terkait kira-kira apa saja sih strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, khususnya Dinas Lingkungan Hidup mungkin ya dalam hal ini begitu ya. Dan sejauh mana efektivitas dari upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengantisipasi darurat masalah sampah di Kota Kembang kita ini. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan saya yang pertama. Di kacamata Kang Iqbal begitu ya. Ini kan pastinya DLH ini atau Dinas Lingkungan Hidup sudah memiliki strategi-strategi yang sudah lama diterapkan begitu ya untuk mengatasi masalah sampah di Kota Bandung. Nah, dari kacamata Kang Iqbal bagaimana? Apakah sudah ada yang efektif? Baik, terima kasih Kang Agung. Pertama kita harus mengetahui bersama ya, kalau permasalahan sampah ini saya melihat di Kota Bandung ini merupakan permasalahan klasik yang memang terjadi dari dulu. Kenapa sekarang mungkin masalah sampah ini menjadi sangat ramai sampai dibincang oleh berbagai macam elemen masyarakat yang ada di Kota Bandung. Tentunya kan ketakutan kita sebagai pemerintah, sebagai masyarakat Kota Bandung hari ini terjadi di mana TPST Sarimukti ini kan sekarang sudah overload, sudah tidak bisa menampung lagi sampah sehingga volume sampah yang ada di sana mungkin udah melebihi batas. Jadi kalau misalkan diibaratkan seorang manusia, TPA Sarimukti ini sudah marah hari ini. Kita lihat kemarahan TPA Sarimukti ini kan terjadi minggu kemarin. Terjadi longsor di sana kita ketahui bersama, di mana di sana itu kan daerahnya perbukitan. Di mana longsornya terjadi bukan longsor tanah, malah longsor sampah. Itu salah satu bukti kemarahan yang terjadi di TPA Sarimukti jika diibaratkan Sarimukti itu adalah seorang manusia. Makanya pemerintah Kota Bandung, warga masyarakat Kota Bandung saat ini, kita juga harus memikirkan, kita harus merubah mindset terkait tentang sampah ini. Yang dimana dulu ini kita berpikir bagaimana caranya membuang sampah, sekarang kita harus berubah. Jadi bagaimana caranya memanfaatkan sampah. Karena yang terjadi saat ini kan, kita sebagai manusia yang tinggal di Kota Bandung, kita juga jangan egois lah dengan apa yang terjadi di Sarimukti tersebut. Sehingga kan sekarang berdampak juga pada lingkungan yang ada di Sarimukti tersebut. Sehingga ini jadi perhatian khusus kita di pemerintah Kota Bandung. Nah, kalau berbicara terkait efektivitas tadi yang disampaikan oleh Kang Agung, dari kacamata saya sebagai anggota DPRD termasuk Komisi 3, di mana Komisi 3 ini sekarang menjadi top 3 isunya lah. Permasalahan di Kota Bandung ada masalah banjir, kemacetan, dan juga sampah. Berbicara efektivitas Kang Agung, pertama mungkin yang kita lihat sebagai pemerintah Kota Bandung, sebagai unsur pemerintah Kota Bandung, tentunya yang pertama kita melihat bagaimana pengurangan sampah itu di masyarakat sekarang. Sudah berhasil atau tidak dengan program-program yang ada sekarang kan bisa kita lihat ada bank sampah, ada ini dari sumbernya ya, ada bank sampah, ada Kang Pisman, ada komposter juga kita program-programnya. Nah, pengurangan sampah di Kota Bandung, di wilayah-wilayah di Kota Bandung ini apakah sudah efektif? Itu kita lihat juga. Yang kedua tentunya dari sisi pengangkutan sampah itu sendiri, apakah sudah efektif atau belum? Karena per hari ini kan dengan kejadian-kejadian di Sarimukti, dengan overloadnya Sarimukti, kita ini cuma dikasih kuota 140 rit per hari. Nah,
Sedangkan kita kebutuhannya pemuang sampah kurang lebih dari 150 sampai 170 rit. Berarti kan melebihi. Nah, sehingga sekarang permasalahan-permasalahan sampah ini bisa nggak berapa persennya yang bisa diselesaikan di Kota Bandung? Mungkin itu secara kasat mata apa yang harus kita lihat, dan tentunya yang terakhir mungkin tadi berkaitan efektivitas, berkaitan tentang pemisahan sampahnya juga. Itu apakah sudah efisien atau tidak gitu di yang sedang berjalan saat ini. Mungkin itu kalau dikaitkan dengan peraturan daerah ya, peraturan pemerintah Kota Bandung tentunya ya, kan artinya juga salah satu hal yang menjadi PR bersama juga adalah bagaimana masyarakat memilah kan tadi ya, memilah, kemudian bahkan ada tagline juga sebelumnya kan ya, DLH tuh tidak diangkut kalau tidak dipilah gitu ya. Betul. Nah itu bagaimana tanggapannya, dan kalau kita kaitkan dengan peraturan daerah, apakah sudah ada yang memang benar-benar bisa benar-benar bisa membuat masyarakat itu sadar? Ya, pertama gini, kita lihat dari sisi regulasi dulu. Penanganan sampah ini kan termuat di dalam Perda nomor 9 tahun 2018 tentang penanganan sampah. Nah, kalau misalkan dilihat dari sisi aspek masyarakat, kita bisa lihat tadi yang apa saya sampaikan dari awal, bahwa sosialisasi kita ini sekarang adalah bagaimana caranya memanfaatkan sampah. Dengan program-program tadi yang saya sebutkan dari awal, apakah sudah efektif atau belum? Kalau dari sisi regulasi kita sudah kuat, Kang Agung. Dan juga alhamdulillah di beberapa wilayah dengan bukan hanya masyarakat, aktivis-aktivis lingkungan pun berkontribusi juga untuk menangani permasalahan sampah di Kota Bandung, sehingga saat ini beberapa wilayah Kota Bandung kan termasuk ke dalam daerah kawasan bebas sampah. Sehingga itu kan sesuatu yang menjadi progres bagi pemerintah, bagi masyarakat dalam penanganan sampah di Kota Bandung. Mungkin itu terkait sisi regulasi, dan dari sisi sosialisasi mungkin saya sebagai anggota DPRD Kota Bandung sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, tentunya kita sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah juga punya kewajiban untuk menampung aspirasi dari masyarakat. Salah satunya aspirasi-aspirasi yang banyak disampaikan kepada saya tentunya berkaitan tentang sampah. Dan alhamdulillah sampah-sampah yang di wilayah-wilayah dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang datang ke saya bisa menjabatani dari sisi pemerintah kepada DLH gitu, untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah, tentunya di dapil saya gitu. Nanti kita akan bahas nih ya, aspirasi apa sih yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat khususnya masalah penanganan sampah begitu yang masuk ke Kang Iqbal, nanti juga akan dibahas bersama dengan pemerintah Kota Bandung. Tapi sebelum ke sana saya ingin tanya sedikit dari sepenglihatan Kang Iqbal. Ini kan kalau kita tahu bersama bahwa Wali Kota Farhan ini kan habis dilantik nih mengatakan bahwa salah satu program yang akan menjadi prioritas di awal beliau menjabat itu kan adalah termasuk pengelolaan sampah atau penanganan masalah sampah. Nah, sejauh ini menurut Kang Iqbal bagaimana keseriusan itu? Kalau dilihat dari sisi keseriusan, saya jujur angkat jempol untuk wali kota terpilih saat ini. Kenapa? Karena dalam penanganan sampah di Kota Bandung, beliau melibatkan akademis juga. Kemarin dari ITB, dari UNPAD boleh dibaca berita-beritanya. Tentu memang penanganan sampah ini tidak bisa dilaksanakan hanya dengan pemerintah saja. Tentunya kalau misalkan bahasa kami itu harus ada kolaborasi pentahelik yang melibatkan beberapa unsur. Di dalamnya ada masyarakat, ada pemerintah, ada swasta, dan juga aktivis, akademisi, itu cuma harus terlibat untuk menangani masalah sampah di Kota Bandung. Bagi saya, wali kota sekarang, Pak Farhan, alhamdulillah dengan kebijakan-kebijakannya dalam 100 hari kerja ini, dalam menangani keseriusannya dalam menangani sampah, alhamdulillah kalau menurut saya sih agak ada progresnya gitu. Ada progresnya. Ya, mudah-mudahan ke depan lebih concern lagi penanganan sampah di Kota Bandung ini yang bisa dilakukan oleh Pak Wali terpilih. Amin, harapan kita bersama. Nanti kita akan lanjutkan segmen kedua. Artinya tadi dikatakan bahwa ini adalah masalah yang menjadi solusinya adalah juga di tangan kita bersama, gitu ya. Butuh kerjasama kita bersama, begitu. Nah, apa yang sudah dilakukan DPRD dan akan dilakukan DPRD untuk salah satunya ya kita sebut meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah atau memanfaatkan sampah. Kita akan bahas seusai jeda. Tetaplah bersama iNews Jabar.